Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya malika jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalu gaib. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jain. Assalamualaikum ya Sayyidi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad. Kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan selamat malam sahabat Nusantara dimanapun berada, sahabat-sahabat yang ada di Irian, yang ada di Kalimantan, di Sabah, ya, di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Australia, dan teman-teman di seluruh Nusantara. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu nafas, satu udara, satu rasa tadi semua, ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesadaran, ya. Kesadaran yang sempurna. Karena manusia itu adalah tentang kesadaran dari semua. Maka itulah lawannya. Sadar itu adalah dikir. Dikir itu adalah sadar, eling, ya. Dan lawannya sadar itu adalah lupa. Maka itulah dalam amaliyah kita, ya, adalah zikir yang dikembangkan adalah dari zikir napas, ya, dari mulai zikir jahar, zikir khafi, zikir nafas, ya.
pada dasarnya adalah untuk terus meningkatkan kesadaran. Ya. Karena kalau seandainya manusia itu kalau tidak sadar artinya mabuk. Ya. Maka manusia itu tentang kesadaran. Tadi semua. Apapun yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, kisah Musa dan Fir'aun adalah membangun kesadaran. Kisah Musa di Bukit Turisin adalah merupakan perjalanan penghujung Musa itu adalah merupakan Bukit Shin. Tadi semua. Ya. Orang yang sudah sampai pada Bukit Shin adalah merupakan yang ditandai, ya. Di jidatnya ada tulisan Syakaro, ya. Itulah orang yang sampai kepada Bukit Turisin. Maka kemudian juga tentang Nabi Ibrahim adalah demikian, adalah tentang Nabi Yunus, ya, yang ditelan ikan Nun adalah menggambarkan kesadaran. Pada saat beliau secara syariat ditelan dengan ikan, tadi sesungguhnya adalah hilanglah kesadarannya. Dan beliau berhasil selamat adalah keluar daripada tenggelam jiwanya, ya. Maka pada saat menemukan kesadaran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka muncullah kesadaran beliau dari semua. Selamatlah beliau. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka menemukan kesadaran di Jabal Rahmah. Jabal adalah gunung, rahmat adalah kasih sayang. Jadi kemudian juga dengan Nabi Muhammad adalah beliau yang berhormat di Jabal Nur. Jabal adalah puncak, Nur adalah cahaya. Pada saat sampai pada puncak cahaya, beliau sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Adalah kesadaran di penghujung perjalanan. Maka sesungguhnya setiap manusia berjalan menuju pada kesadaran. Maka orang-orang yang tidak mau berubah adalah orang-orang seperti patung. Adalah yang tidak mau berubah kesadarannya. Karena hidup di alam dunia ini bukan hanya tentang ibadah, bukan tentang apa, tapi adalah yang dibangun ibadah itu dari sholat, syahadat, puasa, haji, sesungguhnya adalah membangun daripada kesadaran. Maka itulah kenapa, ya, termasuk Jabal Qof adalah merupakan Qof dari Wal Quranul Majid, itulah juga puncak kesadaran. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu adalah dengan zikir ma'agoflatin, naik kepada zikir ma'ayakdotin, naik pada zikir ma'khudurin. Khudur itu sudah hadir tadi semua, ya. Berarti sudah mulai sadar tentang posisi dirinya adalah posisi jasad dan ruhnya tadi, ya. Maka manusia yang tidak sadar mengawinkan dohir dan batinnya, dia tidak akan pernah menemukan kesadarannya tadi semua. Maka inilah kisah yang harus kita pahami adalah dalam kehidupan. Maka segala amal yang dilakukan sesungguhnya adalah untuk membangun kesadaran tadi semua. Dan kesadaran yang tertinggi untuk Nabi Muhammad adalah Jabal Nur. Jabal Nur itu Jabal adalah gunung, Nur cahaya. Jabal Rahmah buat Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Bukit Judi buat Nabi Nuh dari semua. Bukit Turisin buat Nabi Musa. Tetapi kalau seandainya Ashabul Kahfi adalah sama kesadarannya pada saat beliau keluar dari gua, jiwanya hidup, jiwanya sadar tentang siapa dirinya, dia keluar dari gua Ashabul Kahfi itu. Maka kemudian juga demikian Nabi Yunus pada saat keluar dari perut Nun, sadarlah dia, jiwanya keluar. Sesungguhnya itu yang sedang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka kata Abah juga segala sesuatu ada syariatnya, ada hakikatnya. Bicara tentang syariat adalah keluar, bicara tentang hakikat adalah ke dalam. Dan kalau bicara realitas adalah ke dalam. Maka itulah napas masuk dan napas keluar itu sangat besar dampaknya.
Karena hidup di alam dunia ini dibangun dengan napas. Nafas itulah sadar napas setiap saat. Dalam zikir, dalam sholat, dalam apapun itulah disebut zikir ma'am khudurin. Khudur. Ternyata kita ini adalah jasad dan ruh disambungkan dengan nafas. Maka kita berada pada alam semesta ini satu napas, satu udara. Nah inilah yang harus terus dibangun kesadaran kepada kita. Barulah nanti masuk pada zikir dari khudurin kepada zikir ma'agwaibatin. Sudah tidak lagi menyebutkan la ilaha illallah. Sudah tidak lagi menyebutkan Allah, Allah. Adalah merupakan sadar nafas tadi semua. Itulah keluar masuk nafas, keluar masuk nafas. Dengan itulah sesungguhnya manusia adalah ada takdir Allah yang terjadi pada setiap helaan nafas. Maka itulah kenapa Syaikhullah mengingatkan kepada kita adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir. Maka inilah harus dipahami, hati-hati dengan menggunakan nafas. Pada saat kita menggunakan nafas dengan negatif, karena pada dasarnya setiap makhluk ini adalah cahaya yang sudah memadat menjadi materi, maka nafas keluar dan masuk itu adalah merupakan catatan kodok buat kalian. Kalian tarik dengan nafas itu adalah perkara yang buruk, maka kalian telah mencatatkan. Tadi, maka yang dalam surat Yasin itu tentang manusia dikembalikan hidup ke alam dunia. Tadi pada dasarnya adalah ada catatan yang katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla ada syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dicatatkan di Lauh Mahfud. Wa naktubu, setiap helaan nafas yang kalian tarik, wa naktubu, maka dicatatkanlah sebetulnya. Tersimpanlah di dalam dada kita. Menjadikan data yang akan kalian keluarkan dengan napas kembali. Pada saat yang kalian tarik adalah napas kesialan, kemiskinan, kesusahan, maka yang kalian keluarkan adalah apa yang kalian tarik, proposal buruk, dan apa yang kalian keluarkan adalah sesuai dengan apa tadi. Maka dalam berbagai urusan, maka kita harus pandai-pandailah mencari teman, bersahabatlah dengan orang-orang yang kira-kira membawa kalian kepada napas yang baik, ya. Maka dikatakan oleh Syaikhullah adalah tashab malla yunhiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Karena pada dasarnya hubungan kita antara makhluk dan khalik itu adalah disambungkan dengan nyawa lewat napas tadi semua. Maka itulah dikatakan Syekh Athaillah tadi, mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Bahkan dengan nafas masuk dan nafas keluar, manusia bahkan mampu dengan pikirannya menciptakan setan, kata Abah juga. Jin yang dipikirkannya itu akan terlahir ke alam ini. Misalnya yang kamu takuti adalah pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo, maka akan terbentuklah di alam ini apa yang kalian bentuk tadi semua. Inilah dasarnya pikiran kita manusia dan nafas yang berlaku di dalamnya. Karena ada setiap helaan nafas itu adalah ma qaddamu wa asarohum. Wa naktubu ma qaddamu wa asaru, akan direkam. Kalau di dalam bahasa sekarang kinetika adalah tercatat tadi semua. Maka disinilah letaknya. Napas itu tentang jantung, ya. Ada nufus, napas, anfas, tanapas, antara otak, hidung, mulut, dan jantung. Maka di sini masing-masing adalah ada rekaman, jejak. Maka jangan pernah kita berpikir tentang keburukan, ya. Atau kita ngobrol dengan tadi, jangan bersahabat kepada orang yang halnya, ucapannya tidak akan membawa kepadamu kepada kebaikan.
Nah inilah kadang-kadang hati-hatinya, kadang-kadang energi negatif itu akan berkumpul dengan energi negatif. Maka orang yang mengeluh biasanya akan dikumpulkan dengan orang yang masalah yang sama. Sehingga tadi manusia itu saling mengadukan persoalan yang kesulitannya. Itulah sesungguhnya kalian telah menetapkan tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Menjadi asar di dalam diri kita. Tadi semua. Ya. Nah inilah maka zikir yang harus dilakukan kepada kita adalah bukan hanya dikir lisan, bukan hanya dikir tadi. Dengan dikir lisan, dengan dikir ma'agoflatin, dengan la ilaha illallah. Maka masuklah kepada zikir ma'ayakdotin dengan hati menyebutkan Allah, Allah. Masuk lagi ke dalam lagi dengan zikir ma'akhudurin. Menyadari masuk keluar nafas itu adalah takdir yang kalian ciptakan sebetulnya. Tadi wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tadi semua ya. Maka inilah sesungguhnya yang dibangun oleh kita dalam setiap zikir adalah keluar masuk, nafas masuk, maka ada waktu yang harus kita diamkan. Ada waktu di mana kita diam, menahan nafas, gigi dirapatkan, tariklah energi-energi yang baik, positif, tadi semua. Bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Supaya energinya adalah yang kamu hirup adalah energi yang baik. Itulah yang kata mereka para ulama dulu. Ya, aku lebih menyukai mereka selalu bersahabat dengan orang-orang baik. Bukan berarti orang-orang itu yang lain dianggap buruk. Tetapi adalah yang menjadi masalah adalah energi yang kita tarik, yang kita hirup adalah akan menjadikan juga bagian dari diri kita. Maka bergabunglah dengan orang-orang ahli Allah. Maka itulah yang diingatkan oleh Allah dan Rasul. Kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang-orang yang bersama Allah. Tadi semua. Karena di situ ada takdir buat dirimu dalam setiap nafasmu. Kau bicara dengan temanmu tentang kesulitan. Kau bicara dengan temanmu tentang kejahatan. Kau bicara dengan temanmu tentang keburukan. Bersamaan dengan nafas itu telah mencatatkan dalam kolbumu itu sendiri. Sebenarnya. Yang nanti akan menjadikan semuanya itu terjadi pada dirimu. Maka kata Abah juga, kenapa hantu di dunia ini beda-beda? Tergantung kepada bagaimana pikiran kita bersamaan dengan nafas itu diciptakan. Maka kenapa dalam surat An-Najm Allah menjelaskan sesungguhnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang di dalam surat An-Najm ya. Surat An-Najm itu surat keberapa? Nah ini ya. Wa innahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa adhaka, bahwasanya dialah yang membuat orang tertapa wa abka dan menangis. Ini Allah sedang mengajarkan kepada kita. Apalagi kalau lihat dari surat awalnya, surat An-Najm itu dari surat yang pertama, ya. Allah mengisahkan bagaimana tentang bintang tadi semua, ya. Dan bintang itu sesuatu adalah benda yang bercahaya. Dan bintang itu punya cahaya sendiri. Beda dengan bulan. Bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Berarti itulah An-Najm, ya. An-Najm itu adalah bintang tadi semua. Karena di dalam dada kita ada kaukabun. Kaukabun itu adalah bintang dari semua. Maka di sini Allah mengajarkan wa annahu huwa adhaka wa abka, bahwasanya dialah yang membuat orang tertawa wa abka dan menangis. Kemudian wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, bahwa dialah yang menciptakan az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Tetapi yang Allah ingin tegaskan adalah yang di penghujung wa annahu huwa agna wa akna. Tuhan tidak menciptakan miskin, tidak ada istilah miskin dalam Quran, tapi kenyataannya kenapa manusia banyak yang miskin. Manusia yang menciptakan kemiskinannya sendiri dengan anggapannya sendiri. Karena Tuhan sudah mengatakan menguji kita tadi. Dua hal yang paradok. Tapi Tuhan ingin menegaskan. Wa annahu huwa agna. Jadi kaya itu diciptakan. Itulah sesungguhnya Allah telah menciptakan kaya di alam ini.
Maka kenapa nama Allah adalah Ghaniyun, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak, Al-Fatah. Tapi kenapa tak satu pun asma Allah miskin? Nah inilah yang menjadikan manusia. Karena dengan nafasnya dia telah menarik perasaan miskin. Dengan nafasnya dia telah menarik perasaan sakit. Dengan perasaannya dia menganggap dirinya makhluk adalah tidak berdaya. Disinilah sesungguhnya manusia telah menarik wanaktubu ma qaddamu wa asarohum, telah mencatatkan takdir. Kalau kata Syatoilah, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tadi semua. Maka inilah sadar nafas harus dibangun kepada kita. Bahwa sesungguhnya ilmu sudah disiapkan oleh Allah. Rizki sudah disiapkan oleh Allah. Keindahan alam sudah disiapkan oleh Allah. Makanan sudah disiapkan oleh Allah. Keindahan sudah disiapkan oleh Allah. Maka Syatoilah ingatkan kepada kita tentang apa namanya, kata beliau adalah dijelaskan satu hikmah adalah beliau mengatakan dalam satu hikmah di sini. Mana ya hikmahnya tadi semua? Tadi Abah udah tandai, hilang tadi semua ya. Jadi pada dasarnya kalau manusia, maaf ya, maaf ya, tadi Abah udah tandain lupa. Tadi semua. Karena Abah ingin menjelaskan adalah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ya. Kita ngikut ulama saja tadi semua. Apa yang dikatakan ulama tadi semua ya. Tadi. Udahlah nanti ya. Jadi sadar napas itu bisa kita lahirkan adalah dengan mengeluarkan nafas-nafas yang tidak baik pada diri kita, adalah dengan mengeluarkan, mengosongkan jantung kita ini dari catatan-catatan buruk yang pernah kita tarik dengan nafas, karena barangkali sebelumnya kita tidak paham. Bersahabat dengan orang buruk, membicarakan keburukan, maka tertanamlah merekam segalanya di sini tadi semua. Maka untuk mengeluarkannya juga dengan nafas. Maka disinilah tentang baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bigori ridikrillah fahual mayit. Orang yang tidak sadar keluar masuknya nafas adalah kepada Allah tadi semua, maka sesungguhnya dia adalah bangke tadi semua. Maka biasakan di waktu tertentu, di antara pergantian waktu siang dan waktu malam, disitulah adalah yang terbaik kita mengeluarkan, memasukkan tadi semua. Menahan, kemudian gigi dirapatkan, tariklah napas, kemudian buang dulu napas itu semua. Buanglah di situ adalah takholi dengan takholi. Takholi itu mengeluarkan sifat-sifat madmumah itu ternyata bisa kita lakukan dengan nafas, ya. Maka pada saat kita bernafas di waktu yang baik, di tempat yang baik, ya, di antara pergantian tulijul laila fin nahar wa tulijun naharu fil lail wa tulijul hayya minal mayyit, tadi antara hidup dan mati. Hidup dan mati itu perbedaannya nafas. Jadi orang hidup itu bernafas, orang mati itu adalah berhenti nafas. Maka berhentikan nafas kita, kemudian keluarkan apa yang sudah kita tarik sebelumnya keburukan. Dengki, dendam, hasud, semuanya di sini. Semuanya adalah di jantung. Di jantunglah segala sumber penyakit. Sementara di sini dipompa oleh jantung kepada otak. Akan menjadi pikiran. Pikiran akan menjadi ucapan. Ucapan menjadi perbuatan. Perbuatan menjadi nasib. Nah inilah nasib buruk, semuanya berasal daripada rekaman jejak buruk
yang disimpan memorinya di dalam jantung. Ada nufus di sini. Maka keluarkan oleh kita. Pada saat waktu 2 menit, 5 menit, 10 menit, silakan cari waktu antara pergantian siang dan malam. Keluarkan oleh kita dengan sadar nafas bahwa nafas itu adalah ruh. Ruh itu adalah pada saat masuk ke dalam ruh, pada saat keluar adalah nafas. Sementara ruh itu adalah Nur Muhammad. Tadi semua Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Nurullah itu adalah Allah. Maka berarti nafas itu adalah perwujudan daripada Allah. Tadi, maka orang yang sudah kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilahi rojiun, itu dihilangkan nafasnya di situ. Maka pada saat kita matikan diri kita, nahan nafas, kemudian kita buang pelan-pelan dari jantung sini, segala apa dengki kita mungkin boleh satu-satu, dengki kita tiup, keluarin tadi semua. Marah kita keluarin tadi semua. Ya. Kemudian sombong kita keluarin, iri kita keluarin, takholi semua, sifat-sifat binatang tadi semua. Ya. Bersamaan setelah keluar kita perlahan buang napas itu. Penyakit, sial, miskin, atau apapun yang sudah kita masukkan ke dalam dada ini bersamaan dengan nafas. Karena kita nggak ngerti sebelumnya hukumnya, ternyata dengan napaslah kita menarik energi-energi negatif. Itulah kenapa napas kita masuk dan keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sebenarnya bersamaan dengan napas itu kita telah menarik hal-hal yang busuk dari luar tadi ke dalam jantung kita. Bersamaan dengan keluarnya napas, kita lahirkan kembali keburukan itu, takdir buruk itu, hal yang buruk tadi. Maka itulah kenapa kepada orang-orang yang bertakwa Allah mengingatkan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Maka bersamaan dengan keluarnya, masuknya napas, biasakan kita punya uang, punya apa, belajar untuk ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbagi. Kalau seandainya kita nggak punya uang, berbagi dengan tenaga, nggak punya tenaga, berbagi dengan senyum, atau nggak punya tenaga, senyum dan uang, bagi, memaafkan, aku maafkan terus. Yang pertama yang harus dimaafkan diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri, sayangi diri sendiri. Kalau sebelum kita bisa memaafkan diri, menyayangi diri, pasti kita tidak akan bisa menyayangi orang lain. Apa yang sakit pada diri, maka itulah kita harus rasakan. Segala sakit yang timbul dari luar, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan rasa sakit yang sama yang ada pada hatimu. Maka disitulah kita harus mengerti, belajar. Bagaimana ternyata tadi Abah cerita sama Abah Mas siapa? Dika. Kata Abah, dulu waktu Abah sangat susah. Sampai untuk pulang mudik pun tidak ada uang. Ada yang memberi uang 100.000 zakat. Maka oleh karena itulah hari ini Abah mengajak selalu memberikan contoh terus. Ayo ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ternyata pada saat kita menyenangkan orang lain, ternyata kita dibuat oleh Allah senang buat diri kita. Ternyata memberi itu menerima. Ternyata mengeluarkan itu memasukkan. Inilah konsep yang tidak dipahami oleh manusia. Memberi maaf sebetulnya menerima maaf. Memberi uang sebetulnya menerima uang. Tadi semua. Tadi. Maka kata Tuhan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Belajarlah memberi. Belajarlah memberi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah sifat Allah, yang salah satu sifat Allah adalah memberi tanpa diminta, Al-Karim. Maka kalau kita ingin lebih mulia lagi, berusaha belajar memberi tanpa diminta. Karena Tuhan selalu mencontohkan memberi Al-Karim itu adalah memberi tanpa diminta. Memberi maaf tanpa usah nunggu orang minta maaf. Memberi pertolongan tanpa usah menunggu orang meminta coba latih. Latih kita menjadi jiwa yang berbeda. Kalau kita ingin luar biasa,
latih kita menjadi manusia yang luar biasa. Maka tadi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Tahanlah marah. Nah, ini juga kenapa? Ternyata kita mampu menahan marah itu baik. Ya, ternyata segala penyakit itu datang dari marah. Penyakit darah tinggi datang dari marah. Ya, segala marah yang ditahan lama akan menimbulkan ambeien. Marah yang ditahan lama akan menimbulkan darah tinggi. Ya, rasa jengkel, maka jangan biarkan rasa jengkel. Lepaskan dengan nafas. Jengkel itu karena sesuatu kita mengharapkan orang sesuai dengan keinginan kita. Mari kita belajar menyesuaikan kita dengan keinginan orang. Kalau mau bahagia. Itulah kenapa kata Abah juga Quran harus dibaca indah dengan tajwid. Kalau seandainya kita adalah selalu jengkel karena kita berharap orang sesuai dengan keinginan kita, kenapa kita tidak idgham? Kita leburkan diri kita kepada mereka. Inilah cara merubah yang terbaik. Kalau mau berubah tadi semua. Kalau mau betul-betul segalanya itu adalah sesuai dengan tadi, maka belajarlah. Oh, ternyata diberi itu bahagia. Ternyata pada saat orang memberi itu aku bahagia. Berarti sama kalau begitu pada saat aku memberi juga pasti orang itu bahagia. Nah, coba belajar itu. Bahkan kalau perlu begini, ya Tuhan, aku ingin memberi, membuat sedekah 100 juta ya Allah. Aku ingin berzakat 100 juta. Coba niatkan dalam hati. Saya ingin berzakat ya Allah 100 juta. Maka Allah akan menyiapkan 2,5 miliar. Jadi jangan didorongnya begini, ya Allah minta uang 100 juta buat beli mobil, buat beli rumah, bukan buat jalan-jalan. Tapi ya Allah izinkan aku memiliki kemampuan untuk berzakat 10 juta. Kalau 10 juta itu 2,5%, berapa kira-kira pokoknya? 250 juta. Nah, kamu 10 jutanya kasihin sesuai janji. 240 juta kamu beli mobil. Nggak salah. Ya, itulah cara dengan Allah. Jadi cara dengan Allah itu, transaksi dengan Allah itu, kenapa kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang mensodakokan hartanya seumpama sebiji, setiap biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Itu. Karena di dalam Al-Quran itu Pak, bukan tentang sholat, bukan tentang dzikir, bukan tentang umroh, bukan tentang haji. Allah lebih banyak mencontohkan orang takwa sodakoh, orang iman sodakoh, orang khusyuk sodakoh, orang hijrah sodakoh. Sodakoh nggak usah gede, sesuaikan dengan kemampuan tadi semua. Nah, inilah cara kita ingin. Nah, pada saat kita melakukan sodakoh dengan sadar nafas tadi, berarti kita telah wanaktubu ma qaddamu wa asarohum. Kita ini telah memancing keluar. Maka sesungguhnya yang sebenarnya kalian itu pada saat mengeluarkan itu adalah memasukkan. Pada saat napas dikeluarkan, habis itu diapain? Dimasukkan. Itulah pentingnya memahami sadar napas tadi. Ya. Wal kadiminal ghaido, kemudian juga sama mampu menahan marah. Wal afina anin nas, maafkan manusia. Ya, maafkan. Beri maaf sebelum meminta. Tadi semua. Ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh kita adalah bagaimana. Nah, karena dahsyatnya napas, bahkan manusia sekarang di Nusantara ini sudah bisa merubah semua makanan jadi racun. Daging kolesterol, daging kambing kolesterol, ini darah tinggi, ini kolesterol, ini semuanya. Dengan apa yang kita pikirkan, maka makanan-makanan tadi menjadi racun. Dahsyatnya pikiran kita. Pikiran kita mampu menciptakan pocong, menciptakan jin, menciptakan tuyul, menciptakan genderuwo.
Tapi kita juga menciptakan makanan-makanan yang beracun. Makanan itu tidak punya ada dayanya. La haula wala quwata. Semuanya. Nasi tidak mengenyangkan, air tidak menghilangkan rasa haus. Sebenarnya cabai itu nggak pedas. Sebetulnya garam itu nggak asin. Sebenarnya gula itu nggak manis. Tapi adanya manis, adanya dia. Adanya asin, adanya dia. Adanya pedas, adanya dia. Adanya kenyang pada nasi, adanya dia. Maka pada saat sadar kepada itu nafas tadi semua. Maka pada saat kita katakan daging ini kolesterol bisa menyebabkan ini. Makanan ini asam urat. Makanan ini darah tinggi. Makanan ini, lihat. Sekarang di akhir zaman ini semua makanan sudah jadi penyakit. Tapi kemudian ada manusia yang berpikir, oh daun ini untuk obat ini. Daun ini untuk obat ini. Jadi enggak? Jadi juga. Jadi sebenarnya yang membuat sesuatu itu baik dan buruk siapa? Pikiran diri kita sendiri. Itu terjadi juga pada dirimu. Sangkaan buruk yang kau buat, kau tanam pada dirimu. Tadi semua. Inilah dasarnya pikiran tadi semua. Ya. Maka mari kita pahami bahwa segala sesuatu al-kaunu kulluhu zulmatun. Segalanya itu adalah kegelapan, segalanya tidak punya daya. Yang memberikan daya itu adalah Allah semuanya. Maka siapa Allah itu? Kalianlah perwujudan Allah di muka bumi ini yang menentukan sesuatu baik dan buruk. Inilah bahayanya. Maka tadi mulai sekarang adalah karena dulu tidak mengerti hukumnya. Sekarang marilah belajar kita pertama. Belajar sebagaimana Tuhan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka Abah suka contohkan ada sodako harian, sodako mingguan, sodako bulanan. Tapi intinya adalah belajar. Bagaimana kalau kalian ingin bahagia, belajarlah membahagiakan. Tadi semua. Makanya pantas guru saya dulu sampai pinjam uang untuk sodakoh. Coba. Kan kalau orang pinjam uang karena dia butuh uang. Tapi guru saya mencontohkan meminjam uang untuk sodakoh. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dibangun oleh kita kesadaran-kesadaran ini. Dan tadi dengan nafas masuk dan nafas keluar. Maka sekarang karena sudah terlanjur memori kita ini sudah banyak kotoran. Udah residu yang ditarik dulu dengan nafas lewat pikiran ke dalam hati, menuduh semua makanan. Mulai sekarang semua makanan itu kau pandang sebagai Nur Muhammad. Pandanglah semua makhluk itu nurullah. Maka tidak ada makanan yang bisa membuat kamu tadi semua. Karena segalanya tergantung apa yang kita pandang. Ya. Nah inilah yang harus dibangun kepada kita yang disebut sekarang sedang rame. Ya, kalau kalian membaca tentang kisah Jack Ma, bagaimana orang yang susah dia bisa menciptakan dengan apa namanya pikirannya, dia menciptakan sesuatu yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi. Nah inilah salah satu yang disebut kuantum jam itu adalah kuantum, lompatan kuantum itu adalah menarik segala perkara nikmat yang belum ada. Seolah-olah kamu sudah ada tadi semua. Sehingga penuh di sini adalah oleh kamu rasakan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Maka Abah ajarkan pada sebelum bangun tidur itu. Sebelum tidur kita katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kepada semua hal yang bisa kita sebutkan. Karena segalanya semua puji milik Allah. Tidak ada yang buruk seharian. Itu semuanya pandang baik. Pandanglah sebagai Nur Muhammad. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu kalau mau masukkan ke dalam kolbu yang baik. Ya, nggak usah pilih-pilih. Semua yang kita alami dari pagi, bersamaan dengan masuk keluarnya nafas, akan menjadi takdir yang baik kalau seandainya kita pandang. Sebelum kita tidur, tamperkan pada jantung kita dengan mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kemudian, ya Allah kalau seandainya ada dari helaan nafasku dari pagi sampai malam ini, barangkali ada yang terdata buruk, maka hari ini kesempatan ini aku keluarkan, tarik nafas,
buanglah, aku buang segala kejengkelan, kemarahan, kekesalan, kemalasan, semua yang negatif dikeluarkan lewat napas. Jadi cara memasukkannya itu napas, keluar napas, kan di situ. Yang saya katakan, dalam setiap napasmu ada takdir Allah yang berlaku. Nah inilah yang dikatakan apa namanya. Kenapa sih demikian sebetulnya jadi masalahnya? Karena pada dasarnya yang ada itu hanya Allah. Karena Allah wala syai'ama wa huwal ana ala ma alaikan. Dulu Allah ada hanya sendiri. Dan sekarang pun Allah hanya ada dengan sendirinya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Wa annama ya wa innama ana rohu dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu. Tadi semua. Maka kita harus mampu melihat Nur Muhammad pada segala perkara, sebelum perkara, di dalam perkara, tadi semua. Inilah caranya kita berjalan menuju Tuhan. Karena pada dasarnya segala isi alam ini hanya perwujudan Allah semata. Al-alamu mir'atu al-haq. Tapi Allah tajali dalam wujud Nur Muhammad. Semuanya Nur Muhammad. Tadi semua. Segala yang dohir Nur Muhammad. Segala yang batin Nur Muhammad. Maka pandanglah mulai sekarang segala apa yang kita tarik dengan napas itu adalah semuanya adalah baik sebagai perwujudan dari Nur Muhammad. Tadi semua. Ya. Maka itulah. Maka kemudian bangun tidur nanti setelah kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Jadikan hari itu adalah kamu hidup kembali. Hidup yang lebih baik. Nasib yang kemarin kamu sudah tinggalkan pada saat tidur. Sudah kamu rilis. Sudah kamu katakan alhamdulillah kepada semuanya. Tidak ada satupun yang kamu tolak. Alif lamnya sudah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji milik Allah. Semua. Maka pada saat bangun sesungguhnya kamu menjadi jiwa yang baru. Terlahir kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dari semua. Maka katakan, ya Allah, hari ini aku lebih sehat, aku lebih indah, aku lebih bahagia, semua makhluk lebih menyayangiku, aku lebih sayang kepada diriku, kepada keluargaku, pada anakku, pada tetanggaku. Tadi aku lebih sadar dalam hidup, sadar dalam bernapas, sadar dalam beribadah, sadar dalam bergerak. Tidak ada yang bergerak kecuali Engkau. Nah itu. Nah, songsonglah hari ini. Maka berjalanlah. Sambut, kemudian duduklah, kemudian pada saat pergantian waktu tadi semua setelah mungkin Bapak setelah sholat subuh, sholat apa atau sebelum sholat subuh, duduklah tadi semua, bersila dengan baik, syukur kalau bisa mandi, ya mandi dulu, mandi, biasakan kalau yang ingin merubah ini, kalau misalnya 40 hari ingin merubah, karena terlalu kotor apa tadi, kita daur ulang tadi semua, dengan apa? Mandi. Maka dalam mandi jangan pandang air sebagai air. Pandang air sebagai Nur Muhammad. Pandang tubuh sebagai Nur Muhammad. Supaya nurun ala nurin. Tadi semua. Maka bacakan pada air Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah. Nuru Rabbi. Bihaqqi Nur Muhammad. Pada air itu. Kemudian guyurkan mandi 3 di atas. Ya, mandinya. Supaya apa? Bersihkan jasadnya. Bersihkan hatinya, bersihkan jiwanya. Tadi semua. Supaya nafas yang akan keluar hari itu sampai nanti malam lagi adalah nafas yang dengan rodiyata mardiyah. Supaya nanti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tadi semua. Ya, nafas yang penuh dengan ketenangan, nafas yang penuh kesadaran. Sesungguhnya adalah itu tadi semua. Maka pada saat kita mandi, yang pertama bersihkan, guyurlah. La ilaha illallah, ucapkan dalam hati. La ilaha illallah, dalam hati itu katakan, aku bukan jasad, aku bukan nama, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tapi aku adalah ruh. Guyur. La ilaha illallah itu bukan hanya ngomong la ilah, tapi la nafikan, aku bukan jasad. Aku bukan nama, aku bukan rasa, aku bukan pikiran, tapi aku adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Nafahtu fihi mirruhi. Ingat, ruh itu selalu suci.
Tapi yang menjadikan ruh itu timbul kemelekatan adalah jiwa. Maka itulah pendiri bangsa berkata, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Nah inilah. Ya Allah, sucikanlah jasadku. Yang pertama. Buyur, la ilaha illallah. Setelah kita katakan dalam hati, aku bukan jasad, aku bukan nama, aku bukan rasa, aku bukan pikiran. Aku adalah ruh. Buyurkan semua. Kemudian ambil lagi air. Tadi semua. Boleh dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Buyurkan lagi. Dalam hati katakan Allah, 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 Allahu. Tadi, ya Allah, sucikan hatiku. Jadi kita di sini. Inilah jantungku. Di sinilah. Mensucikan jantungku. Tadi, maka disitulah tadi kenapa? Syariat itu la ilaha illallah pada tubuhmu. Thariqat itu pada hatimu itu. Zikir ma'a goflatin itu adalah la ilaha illallah. Tadi semua. Jangan sampai zikir la ilaha illallah tapi masih goflah juga. Maka zikir ma'a goflatin itu la ilaha illallah. Napikan jasadmu. Napikan tadi semua namamu. Napikan tadi semua. Isbatkan ilallah pada ruhmu tadi semua. Ya. Maka aku bukan jasad, aku bukan nama, aku bukan pikiran, aku adalah ruh. Nah, inilah yang pertama. Barulah masuk ke dalam zikir ma yakdotin tadi. Allah, Allah, ya Allah sucikan hatiku tadi semua. Pada saat guyuran air rasakan sesungguhnya ya Allah akan dari hatiku aku ingin mengeluarkan dengkiku, dendamku, benciku. Niatkan begitu. Insya Allah selama airnya kau pandang sebagai Nur Muhammad dan tubuhmu sebagai Nur Muhammad dengan innamal amalu binniat, ya Allah bersama air ini aku keluarkan dari jantungku rasa benci, dendam, dengki. Walaupun kalian zikir itu betul membersihkan daripada kolbu, tapi kalau kesadarannya tidak ada sama aja. Hanya menyebutkan hati Allah, 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 tapi nggak sadar sama aja. Itikadnya yang penting. Aku ingin bersihkan Allah, Allah, Allah. Segala apa yang ada kebencian di hatiku. Barulah yang terakhir, guyur lagi. Bacakan lagi pada air. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Buyurkan. Ya Allah, sucikan jiwaku. Berarti mandi itu membersihkan jasad, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Tadi semua. Karena ruh itu selalu suci. Ruh tidak pernah dosa. Ruh seumpama setrum listrik. Jiwa adalah seumpama TV, Magicom, kulkas, AC. Maka tidak salah dengan ruh. Yang salah itu jiwa. Tadi merasa melekat. Sebagai Magicom, saya merasa bangga. Merasa sebagai TV, saya merasa bangga. Sayalah menghasilkan gambar. Sebagai Magicom, kamu merasakan bahwa sayalah. Kalau tidak ada saya, tidak ada nasi. Sebagai kipas, kamu merasa bangga. Kalau tidak ada saya, maka tidak ada angin. Nah inilah. Penyakit-penyakit itu bukan pada ruh. Tapi pada jiwa. Pada satu saat nanti, pada saat kipas itu rusak. Kipas itu tidak menghasilkan angin. Nah itulah orang suka berdosa. Berdoa, ya Allah, tolonglah aku. Padahal Tuhan itu terus sebarkan ruh. Setrum itu terus mengalirkan listrik yang bermasalah. Kenapa Magicom sekarang tidak menjadikan nasi? Kenapa kipas tidak mengeluarkan angin? Kenapa TV tidak mengeluarkan gambar? Yang salah setrumnya atau TV-nya? TV-nya. Nah inilah manusia juga sebenarnya. Kita selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan gak ada masalah dengan Tuhan. Pahami. Kalian kipas-kipas butut. Magicom butut. TV butut. Yang tidak pernah mau merubah diri. Ruh selalu kerja. Setrum selalu ada. Yang salah itu adalah Magicomnya. Tadi semua. Ya. Yang salah itu TV-nya.
Yang salah itu adalah kulkas, itulah jiwa-jiwa itu tadi. Ya. Maka bukan berdoa meminta kepada setrum. Kata si kulkas, ya Allah, ya setrum, alirkan listrik karena setrum. Kuat ada terus gua mah. Seperti bohlam ini dia mati. Pada saat bohlam ini mati, setrumnya ada nggak? Ada. Yang masalah setrumnya apa bohlamnya? Bohlamnya. Berarti yang salah jiwa-jiwa kalian, bukan ruh. Maka yang harus dibersihkan adalah jiwa-jiwa kita. Itulah kenapa pendiri bangsa, bangunlah jiwanya, bukan bangunlah raganya. Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus dirubah paradigmanya. Tadi semua. Dan itu adalah harus kita dibangun dengan kesadaran napas tadi semua. Jadi setelah mandi, kalau bisa sebelum waktu fajar, duduklah kalian, keluarkanlah segala apa yang sifat-sifat buruk yang ada pada diri kalian. Dengan menarik napas, mengeluarkan pelan-pelan napas, tarik, tahan, buangnya, Allah. Bersamaan dengan itu, dengki, dendam, hasud, marah, coba rasakan, akan tenang tadi semua. Mulai lama makin tenang, nanti pertama akan naik, dari tenangnya makin naik, sadarnya makin naik, maka nanti ujung-ujungnya senang itu akibat dari tenang itu akibat dari sadar. Kalau sudah sadar kepada uripmu tadi semua, insya Allah nanti kalian akan menemukan ketenangan tadi semua. Nah, maka berarti kalau kalian saja bisa menciptakan jin, genderuwo, pocong, bisa menciptakan makanan-makanan menjadi racun, bisa menciptakan dedaunan membuat jadi obat karena sangka. Nah, sekarang tanamkan sangkaan yang baik tadi. Ya. Aku lebih sehat, aku lebih kuat, aku lebih baik tadi semua. Dan jangan pernah lagi merasa miskin karena Allah tidak menciptakan miskin tadi. Dalam surat An-Najm Allah hanya menciptakan cukup tadi. Wa annahu huwa agna wa akna. Sesungguhnya kata Tuhan, aku memberi kekayaan tuh lihat tuh Tuhan. Wa annahu huwa agna, dan bahwasanya aku dia yang memberi kekayaan. Wa agna, dan kecukupan. Tapi manusia merasa kurang. Padahal kata cukup, kata Abah pada saat mau beli Mercy, cukup. Pada mau jalan-jalan ke Eropa, cukup. Mau bangun rumah, cukup. Allah hanya menciptakan dua, kaya dan cukup. Tapi kalian menciptakan saya ini orang miskin, saya ini orang... Jack Ma itu nggak sekolah. Zuckerberg itu sekolahnya STLTA. Bill Gates, termasuk juga Thomas Alva Edison. Tapi mereka menciptakan kuantum. Tadi semua. Mereka tahu menggunakan ruh. Kalau ruh itu perlu sekolah nggak? Tadi semua. Nah, cara melahirkannya tadi kata Abah juga. Apa yang menjadi keinginan kalian itu ciptakan seolah-olah sudah terima kasih ya Allah. Saya telah punya rumah yang besar. Tingkat 3. Kamarnya ada 12. Kalian ngimpi gitu aja udah bingung gimana kenyataan. Ingat kata Abah juga, Tuhan itu senang diuji. Makanya Abah pergi kemana aja suka nguji Tuhan, karena begitu terjadi kata Tuhan, bener kan kata gua? Tuh gitu, kata Tuhan itu. Jadi Tuhan itu kalau nggak dipercaya nggak suka dia. Tapi kalau diuji dia malah suka. Maaf, tadi sakit tenggorokan. Jadi Tuhan itu senang lihat para nabi-nabi itu. Maka kata Abah juga, Abah itu senang. Gitu. Kemarin Abah pergi ke Lombok, Abah uji Allah 10 perkara. 7 kejadian semuanya. Tanya Bu Haji itu.
Ya tadi. Jadi itulah yang Abah sering lakukan. Kalau kalian nanti sering melakukan begitu dan kenyataan, awalnya kebenaran, kedua kebenaran, ketiga kebenaran, lama-lama kalian punya pola nanti. Oh, ternyata setelah Abah temukan ayat-ayat dalam Al-Quran, Tuhan itu senang pantas Nabi Ibrahim. Kata Allah, apalam tu'min, mana teh iman Ibrahim? Bukan ya Allah, saya ingin pasti aja nih. Nah, gitu. Disong. Jadi sekali-kali coba, kalian ini ngelamun aja susah, coba besok. Jadi bedakan antara tulul amal, hayal, dengan kuantum. Mimpi, dreaming. Kalau ngayal itu nafsu, jasad, pikiran. Kalau kuantum itu bukan pikiran, ruh dari dalam. Tuhan sendiri yang cipta. Maka sebenarnya kita ini bisa menciptakan setan. Maka kata Abah juga, kenapa di sini sekarang ada setan? Karena diciptakan oleh Kenapa di Cina itu ada vampir? Diciptakan oleh orang Cina. Kenapa di Amerika itu ada Dracula? Diciptakan oleh orang Amerika. Sebetulnya semuanya hanya jin. Dan jin itu pikiran. Sekarang ini kenapa makanan-makanan itu menjadi racun? Karena diciptakan oleh pikiran kita. Semuanya pikiran. Makanya ada bahasa, lihat orang gila. Orang gila di jalan pada saat dia makan makanan kotor, dia takut sakit perut nggak? Enggak. Santai aja dia makan. Abah pernah lihat orang gila pada saat ada yang buang muntah. Dia rendot, cuma dia begini. Artinya sebetulnya Tuhan sudah mengajarkan kita tentang orang gila itu. Hidup di jalan tiap hari nggak pakai baju. Nggak pernah lihat orang buta, orang gila kerokan. Pernah lihat orang gila kerokan punggungnya? Karena dia selalu pikirannya nggak ada masalah sebenarnya hidup ini. Dia makan di sampah pun nggak ada takut. Bapak begitu makan di Indo takut mungkin ini makan jangan kotor, mungkin sebersit sebentar. Muncul sakit perut bapak dari Malaysia ini. Sok, kamu jajal. Itu orang gila itu tiap hari di jalan, makan yang nggak jelas, nggak pernah sugan orang gila ke klinik. Itu berarti kan tentang pikiran. Kata orang gila, kalah sama gua lu. Orang gila sehat. Dia telanjang, nggak pernah mandi, baju nggak diganti. Tuh, ternyata sesungguhnya semuanya tentang pada saat dia pikirannya konslet, untung dia konslet. Ini yang susah, nggak konslet, dipakai juga enggak. Dipakainya malah negatif. Ditariknya semua diciptakan kesulitan dengan inilah yang membuat kalian menderita. Itulah yang disebut Sidroh Al-Muntaha itu pada saat kesadaran yang tertinggi nanti baru kalian akan sadar nanti kata Abah juga. Ini juga Abah ingin sebetulnya semua kiai-kiai ulama itu. Oh ternyata barjah itu begitu toh. Oh ternyata neraka itu nggak ada toh di sono itu kalau sadar. Ternyata di sini toh surga, neraka, sirot, barjah itu kalau sadar. Tapi kalau nggak sadar selalu di sana. Tadi semua. Tadi semua. Inilah. Kalau kalian ingin kenikmatan yang surgawi itu di sono, berarti di sini ada nggak? Oh. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi ini karena memang berisik dari semua mudah-mudahan lah. Walaupun sedikit bisa dipahami ya. Lihat bagaimana pikiran kita ini dahsyatnya. Yang sing penting mandinya sing benar. Kemudian narik napas setiap maghrib dan subuh. Antara marojal bahroini yaltakian bainahuma barzahun layabgian. Atau juga di dalam pergantian siang dan malam. Pergantian hidup dan mati. Artinya bangun dan tidur. Itu kata Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Itu pergantian siang dan tadi. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit. Itu pergantian antara tidur dan
bangun. Maka setiap bangun itu ciptakan diri kalian yang baru, lebih sehat, lebih segar, lebih baik. Hipnotis pada diri kalian, aku lebih sehat, lebih baik, lebih segar, lebih baik. Semua lebih baik, lebih sehat, lebih sehat. Napasku lebih lega, lebih lega, lebih lega, lebih lega. Ini kayak orang hipnotis gimana sih? Hari ini aku akan menciptakan dari keajaiban, kebaikan, keuntungan. Akan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang baik. Bukan apa-apa, baru bangun tidur udah begini di tempat tidur. Hari ini gua bagaimana hidup? Waduh. Kata Abah mah udah gantung diri aja dah. Nanggung. Ya barangkali itu sajalah, barangkali karena tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong gini? Karena ini sebetulnya sudah Abah buktikan sendiri dari dulu. Dan kalian yang di sini tadi semua. Apa yang Abah lakukan? Coba kalian lihat. Apakah Abah pernah mikul barang? Apakah Abah kelihatan jualan? Apakah Abah kelihatan ke kantor? Semuanya pakai pikiran. Semua. Uang ringgit pun Bang Hanif, ini orang Malaysia nih, belum tentu. Abah masih punya 5.000 ringgit di situ. Udah 5 tahun 5.000 ringgit nggak keluar tuh. Karena tadinya mau dipakai di Malaysia. Tadi semua. Dolar masih ada 2.000 dolar itu. Euro masih ada. Tadi semua. Artinya apa? Tadi semua. Karena ya tadi semua. Padahal itu 2 ringgit. Kalau ada orang Malaysia saya kasih sebagian tadi semua. Tadi semua. Ya artinya bahwa karena tadi nggak pernah kepikir duit. Nah tadi. Jadi kalau untuk melatih kemelekatan itu, walaupun kalian punya mobil, punya apa, punya duit, punya apa, jangan dipikirin ada. Makanya Abah kadang-kadang kaget, oh di depan itu masih ada mobil 4 toh. Nggak pernah kebayang mau jalan-jalan, enggak. Makanya Abah ke Lombok juga bukan hanya sebatas jalan, tapi ada tugas gitu kan dari semua. Ya itu sajalah, sehat semua, yang penting salam waras. Jangan kalah sama orang gila. Orang gila aja tadi udah bisa menggunakan, walaupun dia nggak normal. Tapi lihat, tidak ada yang berpengaruh buat tubuhnya. Selama pikiran kalian positif. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Mohon maaf atas kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bani Hasim lagi. Allah